sama Lita ya Remes. Tentunya hari ini di tema 17-an Agustus. Ada siapa Uti? Ada Ibu Ustazah Siva. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banget nih mampir di Resporsure Dan ya. satu lagi ada Uni Rizka. Uni Rizka siapa, Bu? Uni Rizka adalah jantungnya Resporsure. Tadinya Bapak Siti Karyono. Ya salah ya. Ya Allah datang lagi. Gak apa-apa, ini juga buat gratis ya. Oke. Nah, besti-besti. Kembali kita ngapain di sini nih? Nah, Bapak Sidik di situ boleh. Nah, jadi tema kali ini ya, jadi tentang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, di mana tentang perjuangan. Apa sih arti perjuangan? Apa sih arti kemerdekaan? Oke, tapi sebelum itu ada satu pertanyaan untuk Ustazah Siva. Merdeka, menurut Ustazah Siva itu apa sih? Merdeka itu di saat sebagaimana udah kita bahas tadi ya, kita tidak dilarang untuk melakukan kebaikan, kita tidak dilarang untuk membantu orang lain, dan kita tidak dilarang untuk beragama sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita. Karena kalau dulu sebelum merdeka itu ternyata mau ngadain event-event yang berkaitan dengan agama itu susahnya luar biasa. Ngadain sholat Jumat, ada pengawalnya, ada yang ditembak dan lain sebagainya. Mau dakwah pun nggak leluasa sebagaimana sekarang. Nah di Resporsure ini selain tempatnya tuh cozy dan juga banyak hiburan di dalamnya, makanan yang lezat, ternyata di dalamnya juga ngasih wadah nih untuk dakwah juga kan lewat YouTube ini Iya, kan salah satunya. betul. Emang sih itu tujuan kita ya, nggak Iya. cuma memberikan hiburan tapi juga manfaat. Iya. Amin, Masya Dan Allah. merdeka itu juga salah satunya adalah kita bebas berpendapat, Iya betul. Oh itu ya. mengekspresikan apa yang kita inginkan selagi ekspresi tersebut nggak keluar dari jalur syariat agama. Tuh Kak, jadi jangan salah ekspresi. Bu ini anaknya Bu. Iya. Bapaknya kemana? Ya Allah. Oke. Masya Allah ya. Nah, berarti masih ini ya? Ah, Si jomblo ya? masih jomblo. Makanya aku tuh kalau misalkan ini pengen banget tanya-nanya seputar Tapi jomblo. kalau misalkan masih jomblo itu Iya. bisa jadi ada beberapa hal gitu. Oh, iya. Apa tuh? Bisa jadi kalau kita masih jomblo, yang pertama calon kita belum lahir. Berarti belum lahir. Itu kan jadi kayak Khadijah sama Rasulullah kan jauh. Yang kedua, kali-kali jodoh kita itu di luar negeri ataupun beda benua. Amin. Kalau luar negeri boleh. Kayaknya ada di Nggak ada hayalan ya. Amin. Atau Bener-bener. bisa jadi memang caranya saja yang belum memang Allah kehendaki gitu. Kalau jodoh Satu mungkin ya. Kemerdekaan itu kemerdekaan, tapi jomblo itu juga salah satu bentuk kemerdekaan kan? Iya, Ini kemerdekaan wanita, suara hati dari seorang ibu. Iya, berarti tapi Josia seorang istri ya. Tapi kalau misalkan jodohnya udah ada jodohnya gimana tuh saja? Yang mana? Ya bisa. Misalkan Kalau yang itu udah ada jodohnya ya. Kak, seorang laki-laki udah ada jodohnya, itu bisa disebut jodoh kita juga bukan sih gitu? Oh maksudnya. Oh, dia udah punya istri. Iya, gitu. Oh, jangan. Itu namanya pelakor. Oh, iya. Jangan ya. Jagain ya suami-suaminya. Jagain. Jadi kalau dia masih statusnya tuh, mohon maaf, Iya. pacaran atau ta'aruf ya kita tikung nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia sudah nikah, udah sah, kita tikung. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Tapi Jangan kalau ya. oh iya. Jangan ya. Tapi kalau misalkan tidak menikung, maksudnya sama-sama dua-duanya. Nggak nikung tapi Ya dua-duanya jadi suami istri gitu jangan. madu lah Iya, gitu ya. betul. Ya kalau istri yang pertama itu ngasih apa ya, ngasih izin, ngasih wewenang dan dia gitu ya nggak masalah. Surga ya. Iya, jadi pokoknya yang jadi istri kedua, ketiga tidak masalah kalau diizinin sama istri yang pertama. Karena kalau nggak dapet izin, nah itu rumah tangganya juga nggak maslahat kan, nggak tenang. Berarti Mas Sidik dengan Kak Tata, Mas Sidik Rizka dan Kak Tata hati-hati karena emang aku diincar di dua-duanya. Oh iya, hati ya. Canda ya. Tuh. Doa nanti dong. Iya, sama-sama. Enggak, pertanyaan aku kenapa kakak tadi tanya gitu, ini pengalaman pribadi apa gimana ibu? Enggak sih, kayak apa kan sekarang tuh lagi happening aja gitu kan. Apa ini kan buat inspirasi semua orang bahwa memang kalau misalkan kayak gitu termasuknya jodoh atau bukan sih gitu. Ya berarti itu jodohnya, tetapi ya caranya saja yang agak mainstream gitu kan, Oh. agak berbeda gitu. Iya, iya. Karena jalurnya jalur nikung gitu. Tapi mungkin itu memang sudah dijodohkan masing-masing. Jadi gini, makna jodoh itu yang sebenarnya adalah pertemuan. Ini saya berjodoh dengan Tata, Mbak Loli, Uni, Mas Sidik dan lain sebagainya. Ini jodoh namanya. Jodoh itu pertemuan
makna sesungguhnya, makna dasarnya adalah pertemuan. Walaupun nggak sampai nikah itu jodoh, karena bertemu. Makanya kan kalau kita ketemu sama orang, sampai ketemu lagi ya, mudah-mudahan ada jodohnya lagi, jodoh ya, ketemu lagi. Jadi jodoh itu nggak harus menikah dan dua-duanya sampai mati, enggak seperti itu. Ada orang nikah kemudian cuma bertahan rumah tangganya beberapa tahun, dia bercerai, berarti jodohnya cuma segitu. Gitu. Pertemuan kebersamaannya cuma segitu. Tapi ada yang sampai akhir tuh kayak Pak Habibie, Bu Ainun ya. Sampai meninggal ya. Berarti memang ditakdirkan ya jodohnya dia saja dan itu sampai akhir. Jadi makna jodoh itu pertemuan. Pertemuan ya Ustazah. Nah kalau kita ini Indonesia ini sebenarnya sudah merdeka apa belum sih Bu Ustazah? Menurut pandangan Bu Ustazah atau Bu Rizka atau Mas Sidik gitu Yang kan? lain deh dijawab mungkin. Maaf Pak, ini lupa ngecilin. Kalau lo ini masalah ini nggak masalah. Kalau aku sih sebagai rakyat Indonesia ya, lumayan sudah merdeka, lumayan. Maksudnya di mana sekarang itu lebih mudah untuk mengekspresikan sesuatu. Iya. Kalau dulu kan istilahnya mau terjun ke dunia entertainment itu tuh kayak harus casting ke TV, ke mana-mana. Nah kalau sekarang tuh banyak platform yang memang di situ bisa berkarya. Iya, betul. Salah satunya di RMS juga mewadahi semua yang punya bakat-bakat entertainment luar biasa sih. Iya, mau bisnis, mau entertainment, hiburan, pendakwah segala macam diterima dengan ikhlas, amin. Itu bisa dikecilin. Kita masuk ya. Tadi malah kegedean salah. Terakhir, Ya Allah. Tapi gini loh, merdeka tuh. Benar nggak sih ini sekarang kita tuh sebenarnya lagi dijajah juga. Tapi dijajahnya bukan dengan Belanda yang datang ke Indonesia, Jepang yang dia bawa meriam, peluru dan lain sebagainya, tapi dengan suatu pemikiran. Yang itu sasarannya adalah anak-anak muda zaman sekarang. Jadi kalau misalkan Palestina masih digempur dengan bomnya, itu kan dijajah juga ya. Belum merdeka tuh masih perebutan wilayah. Nah Indonesia ini udah secara negara sudah merdeka, tapi secara kehidupan sesungguhnya kita belum merdeka. Karena masih dijajah kanan kiri dengan teknologi. Nah teknologi itu adalah penjajahan terbesar. Tuh. Makanya orang yang menggunakan teknologi itu ibarat dia menggunakan pisau. Mata dua ya. Jadi kalau yang naik pisau itu seorang chef yang luar biasa hebatnya, maka jadi hidangan yang enak nih di restoran show kan, menunya enak gitu. Tapi kalau yang gunain itu seorang penjahat, pembunuh, yang hatinya sakit gitu, maka pisau itu malah bisa menyakiti orang lain. Sama seperti media sosial yang main di siapa, Iya sih, kembali lagi ke personality setiap orang ya. yang gunain siapa gitu lah. Kalau kan ada ini lagi, merdeka. Merdeka, ada pertanyaan untuk Ustazah. Tekan suara dia. Tekan suaranya Loli. Suaranya. Lainnya apa ya? Ya Pak tadi sih yang pemikiran betul. Kadang-kadang kita nggak tahu ya kita. Ternyata kita udah masuk nih anak-anak kita terutama gitu ya. Anak kita sudah masuk ke apa namanya? Ya mereka sudah merasa karena Ke dalam begitu banyaknya itu ya. dengan teknologi tadi mereka bisa nonton YouTube, nonton TED segala macam itu. Dan kalau memang basicnya nggak kuat itu benar-benar luar biasa bahayanya. Dan apa namanya ya itu tadi sebetulnya ya tadi itu merdekanya itu tadi berekspresi tetapi ada jalurnya. Karena misalkan banyak nih sekarang semuanya mengatasnamakan HAM. Padahal satu sisi kita punya HAM tapi orang lain juga punya HAM gitu kan. Jangan sampai kita menjalankan HAM kita tapi merusak HAM orang lain. Jadi di sini perlu ya saling toleransinya itu tadi, artinya ya tadi bebas berekspresi tapi jangan sampai membuat merugikan orang lain. Betul. Iya benar. Karena HAM itu kan tetap dia harus sesuai sejalur dengan agama gitu. Jadi kita boleh menghargai tapi tidak menyimpang ya. Karena zaman sekarang kan banyak nih yang menyimpang, mengatasnamakan HAM gitu. Kebebasan terlalu. Kebebasan. Jadi kalau kita melihat di media sosial mau TikTok apapun itu, kayaknya orang udah terang-terangan ya udah. Ada yang mohon maaf gitu, dia mendeklarasikan dirinya saya menyuka sesama jenis lah dan Ya udah, sebagainya. udah
bahasa Inggrisnya. Iya betul. Tapi merdeka yang diperjuangkan oleh para pejuang di Indonesia dulu adalah bagaimana mereka memiliki kesempatan yang luas untuk bisa menjalankan syariat Islam, untuk menjalankan ibadah atau untuk menjalankan segala sesuatu agar kita bisa mendekatkan diri kepada Allah sebagai fungsi kita sebagai hamba untuk bertakwa kepada Allah. Maka kalau kita lihat sejarah, para pejuang itu kebanyakan mereka berasal dari pesantren. Karena memang pada saat itu bagaimana kita untuk seorang muslim untuk menjalankan syariat Islam atau kita mendekatkan diri fungsi kita sebagai hamba untuk bertakwa pada Allah agak menjadi terkendala dengan di bawah rezim penjajah, rezim Belanda waktu itu. Misalkan pada saat kita akan melaksanakan ibadah haji misalkan ya, harus ada intervensi dari Turki Utsmani agar bangsa dari Hindia Belanda ya, Indonesia itu bisa berangkat ke Saudi karena ada intervensi dari Turki Utsmani. Ketika misalkan ingin menjalankan ibadah, membangun masjid dan sebagainya ya, itu karena masih di bawah rezim. Nah, hari ini kemerdekaan hari ini adalah kebebasan. Bagaimana setiap manusia itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mendedikasikan diri kita menjalankan fungsi sebagai ciptaan Allah, di mana kita dicipta sebenarnya hanya untuk beribadah, kan gitu kan? Iya, Jadi iya, memang iya. kebebasan, memang agak tinggi ya bahasanya ya. Tapi yang mau juga ya. Betul lah. Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Yang aku kan anak SD ya. Menyimpulkan ya. Kesimpulannya nih Karolin ya, kesimpulannya Karolin. Kita sekarang sudah bebas, tapi dalam bebas dalam artian harus sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya. Manusia kalau kita nggak punya kesempatan yang luas untuk menjalankan fungsi kita sebagai makhluk ciptaan Allah, ya kita akan terjerumus pada rezim yang misalkan gini, kita di bawah rezim misalkan komunis gitu ya. Iya. Kita terjajah dengan di bawah rezim komunis, maka kita nggak bisa sepenuhnya bebas untuk menjalankan fungsi kita sebagai manusia, fungsi kita sebagai makhluk hamba Allah. Jadi kalau memahami kebebasan ya artinya dia harusnya tidak bebas kemudian mengambil hal-hal yang dilarang. Itu ya Dek ya. Luar biasa sekali ya definisi kemerdekaan Indonesia menurut pakar-pakar ahli yang begitu hebat ya kan di bidang-bidang masing-masing ya kan. Jadi aku tidak perlu menyimpulkan lagi arti kemerdekaan ya karena aku sudah diwakilkan. Dijelaskan tadi jomblo itu merdeka ya. Sebenarnya 50% merdeka, 50%-nya sunyi. Kesepian. Karena tetap aja rasa baper tuh hadir terus. Tinggal sebenarnya sih memanage aja semuanya. Karena pikir juga kan. Kadang gini ya Uni, kalau udah jadi seorang ibu istri tuh kangen juga ya. Biar masa jomblo ya. Iya. Kangen ketika masih single jomblo, karena pas udah punya anak kemana-mana ada yang ngintilin. Keluar harus Namanya juga karena kalau dulu misalkan ya kita bebas mau belajar mau apa, waktu kuliah dulu kan saya dulu sendiri ya, Bebas. ngurus diri sendiri aja diri kan. sendiri. Terus artinya pun juga kita bertindak itu kadang udah kita mikirin kita gitu. Tapi misalkan kita misalnya udah berkeluarga Harus nyiapin lebih tuh buat keluarga. buat keluarga. Tapi selain itu juga kita harus Iya. mikir nih, kita juga punya keluarga besar gitu kan, harus mikirin ini Masalahnya Iya. ya gitu. Jadi kalau aku mau keluar, anak gimana ya, sama siapa ya, keperluannya bagaimana. Beda sama jomblo kan, kalau jomblo tuh ya gue keluar aja, mau kemana aja silakan gitu. Karena apa yang orang terjadi di orang lain itu kita impikan, tapi kadang-kadang kita juga diimpikan orang lain. Iya, yang nikah pengen jadi single, yang single pengen punya pasangan. kayak sikap kita bersyukur. Pinter-pinter. Benar-benar. Karena kalau udah nikah harus atas izin suami dimanapun. Dari Makanya tadi aku yang mau manajer dulu kan. Iya. Katanya kan aku ngajakin 17-an nih udah mau lapor manajer dulu. Wih keren punya manajer ya udah. Suami sendiri benar-benar. Iya gitu. Nah terus apalagi nih Kak, kita mau nanya tentang 17-an. Nah, jadi kalau tadi kan tentang ekspresi ya, jadi kita itu harus bebas, ada kebebasan berekspresi.
karena pakai Sekarang pakai teknologi udah ya. anak-anak sekarang mageran udah mereka di kamar seharian main bareng tapi satu di mana kadang nggak bergerak gitu kan nggak sehat gitu. Aku pun merasakan perbedaan itu sih, kayak misalkan kalau dulu tuh kayak, kalau sekarang kan kayak perjuangan anak-anak sekarang tuh kayak lebih nggak seperti dulu. Kalau dulu tuh kayak mau sesuatu tuh berjuang, naik turun angkot, betongan. Kalau sekarang tuh nyet ke depan rumah udah ada. Jadi banyak yang mandiri ya. aplikasi ada ya. Terus juga kalau dulu mungkin kalau orang tua kita dulu ya pas kita jalan naik angkot nggak ada khawatir Iya, ya. bener-bener. Kalau Aman-aman aja. sekarang kita melepas anak kita gitu, aduh ya. Ada lagi kak yang bikin beda zaman dulu sama zaman sekarang. Perasaan aku dulu di kelas karena ada rambut yang gondrong biasa aja guru set gitu ya bandel Oh, sih. iya. Kalau sekarang, ada tuh lagi viral kan dengan Oh sosmed. iya, jadi kayak ngadu di lapor. Jadi gimana ya bedanya? Itulah bedanya generasi. Kalau dulu sekolah gitu ya, sekolah kan kita ya. Heeh. Orang tua ya udah mereka biayai selesai, nggak ada terlalu ikut campur apa gitu ya, dan kita juga anak kita tergantung membagi agak agenda udah sudah selesai kayak gitu. Orang tua pun juga bisa bekerja dengan tenang. Sekarang ya ada WAG grup kelas ya. Nah. Kita orang tua nggak bisa kerja tenang, kenapa? Bu ini. Siapa? Ibunya juga yang sekolah gitu. Kita yang harus mantau gitu. Oke lah memang kayak kita Suara hati bapak kita belajar begitu ya. Sekarang jatuhnya melibatkan orang tua dan pendidikan iya, Iya. tapi kok agak-agak salah ini ya gitu. Iya. Jadi anak-anak itu malah nggak mandiri. Jadi manja gitu. Manja. Jadi WA grup itu kan hanya anaknya TK, SD, tapi SMP, SMA pun orang tuanya udah Bahkan ada tuh ya anaknya kuliah, ternyata ada juga WA grup kuliah. Ya Allah. Berarti Itulah memang bedanya ya. mentalnya harus yang harus kita ini. Jadi itu kalau di bedanya anak-anak tradisionalis tuh orang zaman dulu sama kita generasi milenial zaman sekarang. Anak generasi milenial itu cenderung satu mereka tuh konsumtif. Konsumtif karena sekarang mau makan tinggal pesan datang sampai rumah, tinggal terima. Mau belanja pencet di aplikasi sampai gitu konsumtif. Yang kedua mereka lebih narsis dibanding anak-anak zaman dulu. Orang zaman dulu diajak foto malu-malu. Iya gitu kan, ngumpet-ngumpet. Tapi anak zaman sekarang mana kamera kadang nggak diajak gitu ke foto paling depan. Wah, jadi tingkat narsisnya lebih tinggi. Iya, ya. Makanya, tapi ini sisi positifnya anak zaman sekarang itu lebih bisa mengekspresikan segala kemampuannya. Jadi lebih berkembang. Tetapi sisi negatifnya dia terlalu eksis sehingga urat malunya banyak yang putus. Itu yang Dibanding aku zaman salah ya. dulu, itu yang Kalau aku salah. belum sih misalnya Belum ya. Kalau aku masih dalam koridor. Masih bisa disambung. Iya. Koridor kantor. Putus ya. Jadi dia konsumtif, narsis, manja tadi ya, manja tidak bisa semuanya sendiri. Dan selanjutnya adalah itu tadi yang disebutkan, mereka tuh mager dan apa-apa harus apa kata orang tua, apa kata guru, nggak bisa bertindak sendiri. Gitu. Nah yang lebih mengerikannya lagi, mereka sekarang malah lebih apa ya? Lebih hebat dalam hal teknologi dibandingkan orang tua. Sehingga kalau kita nih harus jadi wanti-wanti, ini jadi reminder buat kita orang tua juga. Jangan sampai kita dalam hal teknologi kalah sama anak-anak. Iya. Karena kalau kalah maka gaptek sih. Nah, itu nanti dia handphone. Benar itu yang bakal geli. Takutnya mereka masuk dalam pergaulan aplikasi-aplikasi yang menyesatkan. Sampai banyak anak-anak kecil udah pada minjem online, pinjol. Iya, dia main Shopee. Jadi kemarin ada tetangga dia main Shopee, dia mesen barang yang harganya 500.000 pakai paylater. Tiba-tiba datang COD. Nah itu kan orang tua yang bertanggung jawab. Apa sih? Sedangkan orang tuanya aja nggak ngerti paylater tuh gimana. Jadi kalau orang tradisionalis tuh dulu bener-bener ya kayak ya udah nggak ada Gojek, nggak ada Grab, jalan malah males jalan. Pasti suruh jalan dikit, aku nggak mau deh mama capek katanya. Iya, kenapa dia? Dulu kalau itu kan dulu turun naik angkot, jalan. Angkot dulu mamaku malah ini loh jalan kaki sampai berkilo-kilometer untuk pergi sekolah.
ini gitu. Kadang aku ngeliat nih misalkan kalau dalam segi ekonomi dia ini, tapi dalam segi sikap ini, yang satunya di sifatnya minus, ekonominya ada, itu berarti aku harus pilih yang mana nih, gue capek Asik ya. gitu ya. Iya, jadi kayak Sebenarnya gini, Ros. harus yang seperti apa sebenarnya yang baik untuk dunia dan akhirat kita. Sebenarnya Gitu gini misalnya. jawabannya, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan gampang banget buat perempuan. Ini kan kaloli nih, suara hati kaloli. Buat Iya. perempuan yang lagi nyari pasangan, itu kuncinya satu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Cukup dua. Akhlak sama agama. Walaupun secara perekonomian itu kurang. Ya, coba tanya sama Uni, mungkin dulu merangkak perekonomian dari bawah berjalan gitu kan. Tapi kalau secara akhlak dan agama bagus ya udah kita support terus akhirnya bisa sampai di titik seperti ini. Makasih dong Pak, saya tanya. Tapi ada yang ketika kita ketemu sama dia secara ekonomi udah stabil nih, keuangan banyak, Tapi gitu akhlak kan. pribadinya Akhlaknya masya Allah, Alhamdulillah gitu kan, hasbunallah. Iya. Akhirnya ya udah dia semena-mena terhadap pasangannya. Ekonominya udah segini, pokoknya laki orang. Jadi itu yang paling dilihat kata Rasul. Jadi kata Rasul yang paling harus dilihat fasfar biza didin, lihat agama sama akhlaknya. Anak Kuncinya itu itu. seperti apa tuh Bu saya? Lihat cara sosialisasinya sama sekitar tuh seperti apa. Jadi tanya lo kawan-kawan dia orangnya bagaimana sih? Gitu. Cara ngomongnya gimana? Kalau lagi marah gimana? Pernah main tangan nggak? Kasar nggak? Mulutnya keluar tuh binatang semua lah, kebun binatang di bawah semua gitu kan. Balik kayaknya aku deh. Harus dirubah. Oh, dirubah. Karena gini loh. Iya makanya kita putus kenapa? Jodoh itu kayak ngaca. Jodoh itu kayak ngaca. Pas kita dapet, oh lo ya? Ya udah gue kayak lo sebenarnya gitu. Tapi kalau pas setelah itu kan jodoh kayak ngaca tuh. Heeh. Tapi pas setelah dijalanin kok beda kacanya gitu. Dulu perasaan kaca gue nggak begini. Berarti agak burem itu. Pas semuanya itu. Namanya belum lama sebenarnya ya. Nah terus kalau gitu ya berarti ya. Oh. Nah kalau perekonomian ini misalnya sederhana tuh Bu Saja, apakah bisa kita jalani misalkan nih bukannya kita merasa hebat gimana ya, bilang aja istilahnya Kita yang lebih tinggi ya ya secara betul itu ekonomi. yang aku mau tanya. Ya nggak masalah. Nggak masalah ya. Selama istrinya tetap paham kodratnya sebagai seorang istri dan ibu. Sekaya apapun, setinggi jabatannya, seterpandang apapun dia, seterkenal apapun, tetap imam di rumah itu suami. Di luar rumah boleh nih jadi manajer, pemimpin, tapi dalam rumah tetap Tetap kayak semua sih. suami. Bukan kalau gitu ya Bu saya. Gitu. Ya nggak masalah, dan maksudnya istrinya tetap paham kodratnya dan suaminya juga kayak ya udah dia tuh kayak apa ya, kayak Rinto gitu ya udah nggak apa-apa deh kalau ternyata gaji dia lebih tinggi gitu. Jadi saling paham aja gitu ya ini ya. Mungkin ada paham nggak? Ini kita kebalik ya, kita yang mana yang lagi ngomong anak-anak. Astagfirullah. Oh iya, Ya Allah. insya Allah Bu Saja aku bisa mempraktekannya karena selama ini aku kayak masih bingung. Aku selalu patokannya itu duit sebenarnya udah aku tuh buka gitu. Ya udah deh berarti aku sekarang berarti alat dengan sama ibadah dia, agama dia ya. Di alat itu dari cara dia bicara gitu ya. Oh iya Bu. Tapi kalau nggak ada duit gimana Ustazah? Nah itu Pak. Duit itu bukan segalanya, tapi hidup tanpa duit juga sulit ya. Artinya ya Harus berusaha. masa iya laki-laki sama ya. Betul, tidak harus kaya ya, tapi tanggung jawab. Tanggung jawab. Kan masing-masing orang tuh punya rezekinya itu Iya. sudah tercatat ya. Jadi ini nggak perlu takut. Saya nih kayak aku anaknya 5 gitu kan. Tapi pas orang kan Banyak banget ya. kok ini kan lo hamil lagi gitu kan, aku punya anak lagi gitu. Terus sih selalu mikirnya ya kenapa mesti takut kok, anak juga punya rezekinya, malah kita kan masuk ke pendidikan. Gampang lagi Pak. Gampang lagi Pak. Umurnya udah. Berarti ini apa total 6 ya? Oh 5. Alhamdulillah. Tadi salah sebut ambil 6 kata saya. tambah satu anakku. Jadi intinya, jadi intinya ini. Nama saya lagi Pak yang lucu berarti Pak. Jadi ada pesan buat teman-teman yang nonton ini. Sebaik-baik perempuan dia adalah yang paling ringan maharnya, tidak memberatkan calonnya. Itu perempuan yang paling baik. Nah, berarti ini nikah di KUA kemarin kan bukan? Tapi satu lagi nih cowok-cowok yang denger seneng nih ya. Oh kalau gitu kita masih mahar dikit aja nih sama perempuan kayak gitu juga. Sebaik-baik laki-laki dia yang menghargai wanitanya. Jadi kalau perempuannya minta mahar dikit, laki-lakinya tetap berusaha untuk memberikan mahar yang terbaik gitu. Jadi saling inilah menghargai. Makanya kalau cuma satu potongan tadi apa namanya?
kita liburan Ada game-game. Yang penting jangan ada gibah ya. Iya. Bukan kita mau ngomongin diri kita sendiri sih. Aku orangnya tipikalnya emang gak suka. Aku lebih suka tuh ngomong di dapur sendiri karena diri sendiri aja itu tuh banyak banget yang harus dikaji dan juga wah gitu. Karena gini, kalau aku gini karena aku kan mungkin usia aku udah 30 tahun. Aku belum memiliki omongan. Makanya anak-anak orang aku asuh gitu. Iya, 1, 2. Aku pencinta anak kecil. Karena bener bahwa rezeki itu memang kita kadang-kadang nih, wah yang aku kasih makan tuh banyak. Jangan salah, tidak akan mengurangi beras kita. Justru bertambah. Masya Allah. Jadinya gini kan, Mau nyalurkan ke sini, taruh aja di loli. Bobby ngasih lagi ditambahin lagi. Tambah lagi. Itu berasa loh udah ambil. Jadi yang lagi nyari jodoh, ini Ridi insya Allah. Ridi penyayang, suka anak-anak, cari istri yang baik, ibu yang baik ada di loli Amin, semuanya. amin, Masya Allah. semua ada, entertain iya, bisa masak iya, cari duit pintar, Ngurus anak pintar ya. Jadi gak usah pakai babysitter nanti ya. Iya benar-benar. Mudah-mudahan ada laki-laki yang tulus ya, Amin. yang menyuguhi diriku ya. Mudah-mudahan lagi nonton paling ada. Nyentuh Iya. doang. Bener abis ini ada yang nyetir ya. Aduh, jadi malu aku sama yang batak. Oke deh. Udah gak sih Kak? Ada tambah lagi? Aku sih cukup pertanyaannya karena kita mau ajak Ustazah keliling. Keliling? Ya udah mungkin terima kasih Bu Ustazah udah mampir di Lita RFM dan juga Uni Rizka yang memberikan suguhan inspirasi juga sebagai owner dan juga jantung hatinya Bapak Sidi Haryono. Masya Allah. Finally, Ibu Komisaris muncul di Lita RFM. Alhamdulillah, aku senang banget. Dan Akhirnya ya. di sini sangat alhamdulillah bersyukur banget ada di tengah-tengah ya ibu-ibu kakak-kakak yang solehah ya kan, itu mudah-mudahan menjadi vibe positif dan Amin. menjadi apa ya, karena kan akan menjadi apa kita bagaimana lingkungan kita itu udah benar. Kenapa? Ini loh, nanti di syurga itu kita bakal dikumpulkan sama siapa sih teman kita sama dia? Tapi aku agak memfilter persahabatan ya, mungkin kita berteman dengan siapapun tapi kalau untuk bersahabat itu benar-benar harus yang Berapa? Berilmu. ilmu, berakhlak karimah dan juga berintegritas gitu Ya, ya. Masya Allah, bahasanya keren banget. Iya. Integritasnya loh. Aku kelihatan omongan Syai, makanya hidupin dulu ya kan. Ya intinya seperti itu lah ya buat teman-teman, kadang-kadang suka nanya nih, Kauli tips PDKAuli apa sih? Terus Kauli gimana sih caranya sukses? Sebenarnya definisi sukses itu kan beda-beda buat orang. Ada punya 1M dia sukses, ada punya mobil Agya dia sukses, ya kan beda-beda. Ada Kakak anaknya. Banyak Iya. itu. Bukan anaknya banyak. Jadi anaknya itu on the track. Iya, betul. Kalau aku nafas aja udah sukses Kak. Alhamdulillah gitu. Tapi kalau dari definisi sukses buat aku tuh, yaitu aku bisa dengan diri aku bisa sedikitnya bermanfaat. Itu sih menurut lo ya. Karena kalau dari kekayaan, kayak kita ada lagi yang lebih kaya, ada lagi yang lebih kaya. Tapi kalau bermanfaat itu dengan 1000 pun kita bisa bermanfaat. Begitu Bapak Sidik? biasa. Bapak begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, pemikiran juga bagus. Masya Allah. Jodohnya aja, tinggal jodohnya aja. Ngomong-ngomong nih di sini nggak ada. Nggak ada nih yang bisa dijadikan calon gitu. Ada saya kata saya. Tolong satu aja gitu kan. Sebenarnya yang mendapatkan pilihan sebentar itu agak susah gitu kan. Benar ya Bang? Ya udah gitu aja kali ya. Terima kasih ya tadi udah ya. Makasih Pak Sidi udah jadi kami. Ya udah, terima kasih. Pokoknya sampai ketemu di next video. Saya Wali Unyu. Saya Tata. Kita gitu kamu ya. Kami mau undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi